Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang satu tema yang sangat penting dalam filsafat, dekonstruksi. Sebagai informasi awal, term dekonstruksi digunakan pertama kali oleh seorang filsuf Prancis, Jacques Derrida, dan dia menggunakan term ini dalam konteks studinya terhadap filsafat Heidegger, secara khusus dari karya yang terkenal Being and Time atau Sein und Zeit, di mana Heidegger menggunakan term destruction sebagai usahanya untuk mendekonstruksi sejarah ontologi barat. Pertanyaan yang paling penting, apa itu dekonstruksi? Tentu pertanyaan ini ada hubungan dengan strategi afirmatif untuk memperlihatkan suatu bentuk pembalikan oposisi tradisional yang diyakini mengandung hierarki kekerasan. Strategi ini menempuh suatu proses untuk keluar dari ruang dan rejim oposisi yang secara luar biasa dalam sistem oposisi yang sama membentuk suatu keyakinan lain dari hal-hal yang tidak dapat dihindari dalam logika oposisi dan untuk hal-hal yang sangat diperlukan. Tentu pertanyaan berikut adalah apa yang didekonstruksi? Yang didekonstruksi menurut Derrida adalah teks-teks, dan yang paling pertama adalah teks-teks dalam filsafat itu sendiri. Namun yang didekonstruksi adalah juga teks-teks pada umumnya, apa saja, termasuk institusi-institusi, cara hidup, kebudayaan, bahasa, makna, termasuk agama. Semuanya bisa didekonstruksi. Segala sesuatu baik teks, institusi, tradisi, masyarakat, keyakinan, serta segala bentuk praktek hidup, menurut Derrida tidak mempunyai makna yang tetap, tidak memiliki hanya satu tujuan. Semuanya selalu mempunyai makna yang ganda. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi terhadap segala sesuatu adalah selalu akan datang, akan terjadi lagi. Setiap kali kita menetapkan suatu makna, memantapkannya, menjadi sebuah makna yang fix dalam kehidupan kita, kita akan selalu terbentur lagi dengan aliran-aliran situasi dan waktu. Dan karena itu, tidak ada yang tetap, tidak ada yang baku. Kita selalu berhadapan dengan perubahan aliran waktu, berhadapan dengan segala hal yang terjadi dan yang akan datang. Dengan melihat pengertian yang demikian, dekonstruksi tidak menyiapkan suatu metode untuk mengkritik teks. Ia hanyalah suatu strategi yang ditempuh bukan melalui jalur yang sudah lazim. Ia menghadirkan makna yang tidak biasa dan bahkan membongkar sesuatu dengan akibat bahwa sesuatu yang dibongkar itu akan dikonstruksi, dibangun kembali. Dan hal yang penting bahwa apa yang dikonstruksikan kembali itu adalah hal-hal baru yang tidak terduga dan sering tidak terpikirkan atau tidak terbayangkan sebelumnya. Oleh karena itu, dekonstruksi bukan sesuatu yang kita lakukan terhadap sesuatu. Ia lebih berhubungan dengan sesuatu yang terjadi. Ia terjadi sebagai suara penengah yang dijiwai semangat setelah memiliki semacam penglihatan yang baru. Misalnya visi Yesus tentang kerajaan Allah mendekonstruksi semua pandangan lama, hukum dan aturan, serta cara-cara beragama yang lama, dan mengajak banyak orang untuk melihat sesuatu yang lain, membangun institusi yang lebih terbuka kepada yang lain, ke masa depan, kepada sesuatu yang baru. Dalam dekonstruksi hidup kita, keyakinan dan kepercayaan kita, tindakan dan seluruh praksis hidup kita tidak dihancurkan sama sekali, tetapi semuanya didorong untuk diperbaharui, direkonfigurasi. Artinya, semuanya dibentuk lagi, dan untuk itu tentu menuntut suatu resiko yang tidak kecil. Dalam bahasa Injil disebut metanoia, membutuhkan perubahan batin yang mendasar. Dekonstruksi menyampaikan kepada kita suatu kebenaran secara jelas, tanpa kompromi, tanpa topeng, dan bertujuan untuk kebaikan. Dalam dekonstruksi segala hal dijadikan gemetar. Ada kegentaran yang disebabkan oleh impuls, dorongan dari dalam, oleh suatu kekuatan yang mengguncangkan.
Dekonstruksi disebabkan oleh ide bahwa hal-hal yang memiliki suatu kebenaran tidak dapat dibendung lagi. Hal-hal itu mengandung apa yang sesungguhnya tidak dapat dipertahankan lagi. Banyak hal yang secara natural memiliki semacam auto-dekonstruksi di dalam dirinya berkat tendensi kebenaran di dalam dirinya yang tidak bertahan. Di dalam suatu dekonstruksi, yang lain datang menyampaikan kebenaran melalui cara yang sama, di mana yang lain adalah kebenaran bagi dirinya sendiri, yaitu kebenaran yang tertekan, tertindas, yang terabaikan, terpinggirkan, atau secara jelas lewat pembunuhan seperti yang dialami oleh Yesus sendiri, oleh Sokrates, oleh Prometheus yang dikutuk oleh dewa-dewa di Gunung Kaukasus, pembuangan Soekarno pada masa Belanda dari tempat ke tempat, karena perjuangannya untuk kebenaran dan martabat bangsanya sendiri. Resiko mengajarkan kebenaran yaitu bahwa segera setelah kebenaran itu terbukti, banyak orang percaya, banyak orang yang hidup darinya. Dekonstruksi justru di sini tampil sebagai pembuka jalan bagi kebenaran itu sendiri. Dan seringkali membuat orang gemetar, gentar dan takut. Seperti Yesus sendiri, kehadirannya membuat banyak orang gentar, gemetar dan takut. Ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli orang-orang Farisi kurang percaya diri di hadapan Yesus. Bahkan Pilatus pun tidak mengerti apa itu kebenaran meskipun dia sendiri berhadapan dengan kebenaran di depannya. Jika kebenaran itu membebaskan kita sebagaimana semua kita menghendaki demikian, maka hal ini hanya mungkin lewat dekonstruksi itu. Jalan baru untuk menciptakan kembali, membiarkan kembali situasi yang lama terbongkar dan yang baru dilahirkan. Harga kebenaran itu mahal dan seringkali harus ditempuh melalui jalan yang berbahaya. Mencari kebenaran berarti harus siap berhadapan dengan api dan bila perlu siap untuk dibakar. Ketika seorang dekonstruktor melakukan tugasnya dengan baik, situasi yang mapan, keadaan yang nyaman, bisa juga berantakan karena dorongan kebenaran itu. Dekonstruksi bukan suatu memori, kembali ke masa lampau di mana Anda pernah merasa nyaman dan menemukan kembali zona aman yang pernah Anda sukai sebelumnya. Ia bukan soal menjadi siapakah Anda, tetapi soal bagaimana menjadi baru, suatu metanoia, ciptaan baru, rekonfigurasi diri yang baru, keadaan yang baru, yang tidak pernah dilihat sebelumnya, tidak pernah didengar sebelumnya, tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ia adalah suatu keterbukaan terhadap kedatangan yang lain sama sekali. Sesuatu yang tidak pernah kita punyai sebelumnya, tidak pernah dibayangkan sama sekali. Karena itu, menurut analisa yang dekonstruktif, kita tidak sekedar mengasalkan suatu ide atau tindakan atau cara hidup dari sumber di mana ia datang, seolah ia menjadi garansi kebenaran. Dekonstruksi tidak dengan sendirinya mengikuti sumber dari mana ia berasal. Dekonstruksi terjadi melalui cara yang tidak diharapkan. Ia datang dari suatu keadaan yang tidak dipikirkan. Namun keadaan itu terjadi melalui saringan horizon harapan kita yang baru. Misalnya ketika kita kembali ke perjanjian baru, ke sumber-sumber klasik tertentu atau ke konstitusi, kita tidak dapat berharap begitu saja dan langsung mendapatkan instruksi dari sana. Seperti kita dapat mengaktifkan secara otomatis program komputer begitu saja. Kita malahan harus membiarkan hal-hal itu terjadi pada kita. Membiarkan ia berbicara kepada kita. Dalam teologi dikenal dengan ungkapan, biarkan roh berbicara. Membiarkan roh berbicara berarti kita tidak pernah menduga apa yang akan dibicarakan roh. Kita hanya diminta untuk selalu membuat antisipasi. Antisipasi ada hubungan dengan apa yang akan terjadi. Ada kaitan dengan apa yang akan datang. Di dalam antisipasi, kita diminta untuk melihat lebih jauh ke depan. Memandang lebih luas ke segala penjuru. Dekonstruksi berkenaan dengan aventur, petualangan. Aventur mengandung resiko, gawat. Ia mengandung resiko seperti kehidupan ini.
Dekonstruksi dan kehidupan berjalan bersama, bergandengan. Pergi ke suatu tempat yang kita sudah tahu bahwa kita akan sampai, melancong dengan seorang guide yang telah mengenal peta geografi dengan baik, berhenti pada setiap titik yang tepat, atau berlangkah pada setiap titian dengan petunjuk yang jelas. Tentu semuanya bukan suatu perjalanan yang mudah. Ketika kita mengunjungi suatu kota metropolitan seperti Paris, London, dan New York, kita biasanya butuh peta, petunjuk, kompas untuk menentukan arah dan titik tuju yang jelas. Dekonstruksi sebaliknya tidak demikian. Prinsip dekonstruksi yaitu pergi, masuk ke kota, mencari sendiri arah, menemukan sendiri petunjuk, cakap merancang sendiri referensi, meskipun dan boleh jadi resikonya adalah siap untuk hilang di tengah banyak petunjuk yang rumit dan berbelit-belit. Perjalanan yang paling otentik adalah perjalanan yang eksploratif, yang melaluinya kita sungguh belum tahu apa yang akan kita temukan dan kemana kita pergi. Ini juga adalah perjalanan yang rentan terhadap suatu kehilangan, karena kita hanya mengandalkan kapasitas eksplorasi pada setiap langkah, di mana kita sendiri belum tahu apa yang kita harapkan ke depan. Perjalanan di mana kita rentan terhadap kehilangan dengan segala resikonya. Resiko ini menuntut keberanian dan daya tahan untuk tetap melangkah, tetapi teliti mengayun dan tetap jeli melihat setiap situasi dengan pengertian, kejelasan, religiositas, kekuatan kerohanian, mampu antisipasi ke depan. Perjalanan yang benar adalah perjalanan yang mengarahkan kita ke sesuatu yang tidak kita ketahui, yang belum kita kenal, sesuatu yang belum kita lihat sebelumnya. Sesungguhnya ini adalah perjalanan menuju sesuatu yang mustahil. Sebab itu, kita berhadapan dengan yang asing, yang mendatangkan kecemasan dan ketakutan, dan bahkan yang tidak berhingga. Levinas berbicara tentang loutri yang lain sebagai yang eksterior, yang membawa kejutan kepada kita. Karena itu dekonstruksi berbicara tentang yang lain yang akan datang, yang menghantui kita, membayang-bayangi kita. Kita terbayang-bayang oleh kehadirannya. Ia bahkan menggerakkan, menginspirasi, dan juga kita harus sanggup membuat discernment, pembedaan roh, untuk menjernihkan yang benar dari yang palsu. Oleh karena itu dekonstruksi bukan sesuatu, bukan determinasi suatu posisi, bukan kepastian tentang apa itu sesuatu, bukan pandangan dunia tentang suatu manifesto, bukan suatu platform, bukan juga suatu deretan posisi. Dekonstruksi berbicara tentang bagaimana mempertahankan suatu posisi yang sedang berjalan, berada pada suatu jalur di mana kita butuh suatu afirmasi tanpa kepastian diri dan tanpa posisi yang normatif. Dekonstruksi tidak mengambil posisi siapa-siapa. Ia tidak merampas apa-apa. Ia adalah hantu, dedemit, seperti makhluk halus yang suka mengganggu dan membuntuti kita. Ia memberi kita peringatan bagaimana mempertahankan ke suatu posisi, tentang bagaimana kita mempertahankannya dalam zona kenyamanan atau dalam posisi yang mapan. Dekonstruksi menggambarkan kondisi manusia pada umumnya yang sedang mempengaruhi kita, dan jika kita menamai itu sebagai kondisi postmodernisme. Namun kita perlu ingat bahwa kondisi itu bukanlah hal yang baru. Kita adalah homo viator, peziarah di muka bumi. Kita berziarah sepanjang rute perjalanan yang boleh jadi. Seringkali perjalanan itu menempatkan kita dalam kondisi yang belum jelas, ambigu, penuh keraguan, belum memadai, belum diketahui ujungnya, masih gelap. Oleh karena itu kita butuh suatu antisipasi. Kita butuh kekuatan untuk menerima hospitalitas panjang perjalanan. Kesiapan untuk berbelas kasih atas kemungkinan di mana kita bisa mengalami suatu kehilangan, ketidakmungkinan, kemustahilan, gangguan. Dekonstruksi memberi kita peringatan, awasan, bahwa di dalam hidup ini, dalam perjalanan kita ke depan, kita akan disapa oleh kejutan-kejutan. Kejutan-kejutan itu mengundang kita untuk memberi nama kepada kedatangan yang baru itu. Inilah dekonstruksi, teguran, peringatan kepada kita
dalam menjalani hidup ini. Sekian dan terima kasih.